Kita semua pasti pernah kepikiran kan soal pertanyaan terbesar dalam hidup. Sebetulnya, apa sih makna dari semua ini? Nah, kali ini kita akan coba cari jawabannya. Tapi bukan dengan melihat keluar sana, melainkan ke dalam diri kita sendiri dipandu oleh sebuah cara pandang filosofis yang mungkin banget bakal mengubah segalanya. Pertanyaan ini suka datang tiba-tiba ya. Mungkin pas lagi bengong tengah malam, natap langit-langit kamar, atau justru pas lagi sibuk-sibuknya. Tiba-tiba ada bisikan kecil. Sebenarnya, buat apa sih gue di sini? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Dari filsuf zaman dulu sampai kita yang hidup di zaman sekarang, semua orang juga pusing mikirin ini. Tapi, gimana kalau ternyata dari awal pertanyaannya itu yang keliru? Nah loh, provokatif banget ya. Sumber yang kita bahas hari ini langsung menantang kita dari akarnya. Pesan utamanya gini, berhenti nanya kenapa kita ada dan mulai fokus bertanya bagaimana kita sebaiknya menjalani hidup. Oke, sekarang mari kita bedah bagian pertama ini. Kita akan coba pahami kenapa sih kita perlu menggeser fokus kita dari yang tadinya sibuk mencari mengapa kita hidup menjadi bagaimana caranya kita bisa hidup dengan baik. Jadi gini, menurut pandangan ini, hidup kita itu hasil dari kebetulan yang terikat sama 4 fakta yang saling bertolak belakang. Pertama, kita dilempar ke dunia ini secara acak, nggak ada yang milih. Kedua, kematian itu pasti datang. Ketiga, kita tahu bakal mati tapi nggak tahu kapan persisnya. Dan yang paling penting, kita lahir ke dunia ini tuh tanpa buku manual, tanpa tujuan yang udah disiapin sebelumnya. Nah, ini poin krusialnya. Paham kan? Kita mencari-cari makna itu bukan karena ada sebuah tujuan besar yang tersembunyi dan harus kita temukan. Justru sebaliknya, kita mencari makna karena kita sudah terlanjur ada. Keberadaan kita inilah yang memicu pertanyaan itu. Oke, setelah kita terima kalau kita nggak punya tujuan bawaan, terus gimana dong? Mungkin kedengarannya agak menakutkan ya, tapi di bagian ini, kita justru akan menemukan kalau disitulah letak kekuatan pembebasan yang sejati. Disinilah kita bakal meruntuhkan sebuah mitos besar. Kita sering banget kan ngerasa tertekan buat nemuin satu tujuan hidup yang agung. Padahal kenyataannya, ketiadaan tujuan yang sudah digariskan itu malah ngasih kita hadiah terbesar, yaitu kebebasan. Coba deh bayangin implikasinya. Kebebasan ini melepaskan kita dari beban ekspektasi orang lain, dari tekanan buat memenuhi rencana hidup orang tua, masyarakat, atau siapapun. Untuk pertama kalinya kita benar-benar bebas buat menggambar peta hidup kita sendiri. Oke, lanjut ke mitos berikutnya yang perlu kita bongkar, yaitu soal pencarian kebahagiaan dan kesenangan yang gak ada habisnya. Apa benar itu tujuan hidup? Nah, teks ini mendefinisikan ulang konsep samsara. Jadi ini bukan lagi soal reinkarnasi, lahir lagi dan lagi, tapi ini soal siklus yang kita alami setiap hari. Ada momen menderita, terus diikuti momen senang, terus menderita lagi, senang lagi, begitu terus. Inilah sifat dasar keberadaan kita. Angka-angka ini mungkin bikin kaget ya, tapi coba deh kita jujur. Sebagian besar hidup kita kan emang diisi sama berbagai macam kesulitan, dari yang kecil sampai yang besar. Kegembiraan itu cuma secuil. Nah, tujuan sebenarnya menurut pandangan ini bukanlah ngejar-ngejar yang 10% itu, tapi gimana caranya kita memperluas yang 20% ini, yaitu kedamaian. Dan inilah inti dari bagian ini. Daripada kita lari maraton ngejar puncak-puncak kegembiraan yang cuma sebentar, fokus kita seharusnya adalah menumbuhkan rasa tenang dan damai. Justru disitulah letak kebahagiaan yang lebih awet. Sekarang kita beralih ke ide yang cukup besar nih, dosa dan pengampunan. Bagian ini menawarkan cara pandang baru yang bakal menantang pemahaman kita, memindahkan fokusnya dari Tuhan dan mengembalikannya ke ranah manusia. Ini mengubah segalanya. Dosa itu dibingkai ulang, bukan lagi sebuah pelanggaran vertikal antara kita dan Tuhan, tapi sebuah tindakan horizontal antara kita dan orang-orang, juga makhluk hidup di sekitar kita. Pengampunan yang sejati itu ternyata bukan hal yang gampang atau instan. Ini adalah sebuah proses yang nyata, yang berpusat pada manusia. Langkah-langkah ini nunjukin kalau penebusan dosa itu harus dimulai dari orang yang kita rugikan, bukan cuma sekedar pengakuan pribadi. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan menyatukan semua potongan puzzle ini menjadi sebuah visi baru yang luar biasa memberdayakan tentang makna dan keabadian.
Ternyata surga dan neraka itu bukanlah tempat yang kita tuju setelah mati. Keduanya adalah kondisi yang kita ciptakan saat ini, di sini, lewat setiap tindakan kita. Kalau kita menciptakan konflik, ya kita hidup di neraka. Kalau kita menciptakan harmoni, ya itulah surga. Jadi, surga itu bukan sebuah tujuan akhir yang kita tunggu-tunggu. Surga itu adalah sebuah proyek. Proyek yang kita bangun secara aktif, di sini dan sekarang, hari demi hari. Melalui setiap interaksi kita dengan orang lain. Dengan logika dari Epicurus ini, rasa takut akan kematian jadi nggak relevan lagi. Kalau kita nggak akan ada untuk mengalami kematian, buat apa kita khawatir? Ini memindahkan seluruh fokus kita dari apa yang terjadi nanti, kembali ke satu-satunya hal yang nyata, hidup itu sendiri. Lalu apa dong hidup abadi yang sejati itu? Ternyata bukan soal jiwa kita yang hidup selamanya, tapi soal kontribusi kita untuk masa depan umat manusia. Baik lewat keturunan kita secara biologis maupun lewat warisan budaya, ide, karya, nilai-nilai yang kita turunkan. Dan inilah kesimpulan akhirnya yang sangat memberdayakan. Makna hidup kita itu tidak diberikan, tapi diciptakan. Diciptakan dengan cara merawat dan meningkatkan kualitas dunia ini untuk mereka yang akan datang setelah kita. Itulah keabadian kita. Jadi, pencarian makna hidup telah berakhir. Sekarang yang tersisa adalah penciptaan makna. Pertanyaannya bukan lagi apa artinya hidup, melainkan bagaimana kamu akan menciptakan surgamu mulai hari ini.